Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Joko, Pak Ridho? Alhamdulillah Bu, sehat. Sehat Bu. Bagaimana perasaannya hari ini? Cukup luar biasa Bu. Alhamdulillah Bu, ya bisalah untuk beraktivitas walaupun dalam keadaan hujan itu. Tetap semangat ya. Tetap ya. Walaupun harinya tidak semangat, walaupun di luar hujan, kita tetap hangat, tetap semangat. Sudah siap Pak Joko, Pak Ridho? Siap. Allah siap Bu. Sesuai alur. Insyaallah siap. Oke, sesuai alur coaching, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tetap dilaksanakan dalam praktek coaching. Kemudian jangan lupa juga kompetensi coaching. Yang pertama, kesadaran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mendengarkan dengan rasa. Dan yang keempat, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu dia untuk praktek coaching kita. Silakan Pak Joko dan Pak Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Joko. Apa kabarnya hari ini Pak Ridho? Alhamdulillah sehat Pak. Kemarin saya dengar kebanjiran Pak Ridho. Bagaimana kabarnya? Iya, kebanjiran Pak. Tapi rumahnya alhamdulillah ya aman ya. Alhamdulillah udah lewat 4 hari ya dari sekarang itu sudah surut dan di jalan sudah mulai dibersihkan kembali gitu, Pak, dari sampah-sampah yang terkumpul gitu. Amin. Jadi tadi kan Pak Ridho itu ada beberapa kali ngebel saya, nelpon saya tuh kebetulan mungkin sinyal di saya atau saya kebetulan tidak megang HP tadi tuh. Jadi kira-kira ini ada masalah apa nih kira-kira ini Pak Ridho? Iya Pak, saya ingin apa istilahnya ya sharing dengan Bapak gitu loh. Saya tuh punya masalah gitu loh Pak ya. Dalam hal ini saya ini kan menginginkan gitu Pak ya, pembelajaran di kelas saya itu agar lebih menyenangkan gitu. Perangkat ini sudah saya buat sedemikian rupa Pak ya. Nah, baik itu rencana pelaksanaan pembelajarannya, bahkan juga sudah saya buat lembar kerja muridnya gitu Pak ya, sampai ke penilaiannya, bahkan alur bagaimana saya berdiskusi apa dengan murid itu ya, mengajak antara murid dengan murid itu agar lebih aktif diskusinya gitu ya. Namun masih terdapat beberapa murid gitu nih Pak ya, yang kesannya itu kesannya itu tidak ikut dalam ambil bagian gitu Pak ya. Nah, jadi kesannya ingin main sendiri gitu. Saya lihat itu, dan ada beberapa di antara mereka malah sibuk berbicara sendiri gitu Pak. Mereka membicarakan hal lain. Nah, di dalam proses pembelajaran itu sendiri itu loh Pak, masalah saya gimana gitu loh Pak yang buat pembelajaran yang lebih menyenangkan itu gitu Pak. Jadi memang agak berat sih kayaknya Pak Ridho ya. Jadi begini Pak Ridho, apakah Pak Ridho ini
Kira-kira permasalahan apa sih yang dihadapi dari anak-anak itu? Pernah Bapak Ridho identifikasi nggak permasalahan yang mereka hadapi itu? Kalau yang saya lihat Pak ya, mereka ini ada murid-murid itu membawa alat-alat permainan ini Pak dari rumahnya gitu. Nah, ada yang membawa karet, ada yang membawa gambar ya. Jadi mereka itu ada yang memainkan karet itu pada saat proses pembelajaran. Jadi ada rekan yang lainnya dari temannya itu ikut gitu karena tertarik gitu dengan ini gitu Pak ya. Bahkan ada yang main gambar itu saling berbagi gambar seperti itu Pak. Itu kalau yang saya identifikasi seperti itu Pak, ada murid-murid itu yang membawa alat-alat permainan gitu Pak ya dari rumahnya gitu. Bahkan kemarin itu ada yang mereka itu membawa bola kasti itu Pak. Nah, jadi mereka pantul-pantulkan di lantai lalu dilemparkan ke temannya seperti itu. Itulah Pak yang saya identifikasinya. Jadi dari permasalahan tersebut, itu situasi kelas Pak Ridho ini kira-kira ini di rentang berapa nih? Kalau dalam kemampuan aktivitas kelasnya nih. Kalau dikasih rentang itu dari 1 sampai 10, aktivitas kelasnya ini kira-kira di rentang berapa nih? Kalau saya bisa memberikan rentangnya itu masih berada di rentang 7 lah Pak. Oh, udah lumayan tuh Pak Ridho. Ya. Tapi saya sendiri itu merasa belum puas gitu loh Pak. Saya menginginkan itu rentangnya itu berada di paling tidak ya 9 lah gitu Pak. Supaya maksud saya kalau udah di 9 itu mendekati ideal Pak ya. Idealnya saya menginginkan tuh 10 gitu Pak ya. Saya akan berusaha untuk berada di rentang ideal itu sendiri Pak ya. Namun paling tidak ya tahap pertama saya sampaikan di rentang 9 dulu gitu Pak. Lalu berusaha bertambah lagi usaha saya sampailah di puncak rentang itu gitu Pak. Itu yang saya inginkan Pak. Jadi kalau kita ini punya itikat, kira-kira ini langkah-langkah Pak Ridho dalam memenuhi tuntutan dari rentang tersebut mencapai target yang mau ditentukan itu kira-kira langkah-langkahnya seperti apa yang udah direncanakan Pak Ridho ke depan nanti ini? Kalau yang sudah saya rencanakan itu saya ingin melibatkan alat permainan yang mereka bawa itu Pak. Nah, seperti itu. Saya berharap ya saya juga tidak dalam hal ini ya sebagai guru tuh tidak membatasi murid ya agar jangan bawa mainan gitu loh Pak ya. Karena mereka ini bagaimanapun namanya murid SD ini kan masih asik dengan permainan. Mengapa tidak gitu ya Pak ya. Maksud saya tuh kalau alat permainan itu kita baurkan juga dengan materi pembelajaran seperti itu Pak. Sehingga nanti mereka bisa bermain, tapi mereka juga bisa dapat materi pembelajaran yang saya inginkan gitu. Harapan saya itu ya agar pembelajaran itu ya bisa menyenangkan pada akhirnya seperti itu Pak. Itu langkah-langkahnya. Lalu langkah yang kedua Pak ya, setelah saya melibatkan alat permainan mereka, saya juga berusaha nanti ya membuat suasana pembelajaran itu dalam proses yang sifatnya itu memacu adrenalin murid-murid saya Pak ya. Dalam hal ini tuh mereka itu ada menggugah semangat mereka gitu Pak ya. Mungkin saya buat dalam tahapan role playing gitu Pak ya, bermain peran ya, sehingga semuanya tuh kebagian peran gitu Pak. Nah, kalau salah satunya saja yang kebagian kan mungkin di antara yang lain mungkin pasif gitu Pak ya. Kalau yang dilibatkan itu adalah seluruh murid mendapat peran-perannya masing-masing dan tanggung jawabnya masing-masing yang secara tersirat itu menuntut mereka untuk menyelesaikan gitu Pak ya. Tapi dalam suasana yang mereka itu asik mengerjakannya itu loh, tahapan yang berikutnya seperti itu. Itu sih Pak langkah-langkah yang saya inginkan rencanakan tuh Pak. Oke. Jadi apa yang Bapak sampaikan itu langkah-langkahnya udah sangat baik tuh Pak Ridho. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti bisa diterapkan ya. Yeah. Jadi kira-kira ini yang bisa dilibatkan itu siapa-siapa sih dalam kegiatan ini yang mau dilibatkan dalam pembelajaran yang menyenangkan tuh. Yang mau dilibatkan itu siapa-siapa kira-kira? Kalau saya itu ingin melibatkan tuh selain saya sendiri sebagai guru dan murid-murid juga ya. Mungkin saya nanti bisa melibatkan staf yang di sekolah Pak ya, untuk saya meminta kepada mereka itu membantu memvideokan gitu. Harapan saya tuh begini Pak,
kalau setelah divideokan, setelah itu nanti bisa saya unggah di kanal YouTube saya gitu Pak ya. Nanti tuh tinggal saya berikan apa tuh namanya video itu kepada murid-murid saya gitu, tinggal saya share. Nah, harapannya kan nanti setelah itu nanti ada melihat wajah mereka di YouTube saya gitu kan Pak. Nanti aku kalau udah di YouTube ini kan aku udah ada di YouTube-nya Pak Rido gitu kan ya. Nah, nanti kalau berikutnya Pak Rido bikin video lagi, aku mau aktif lah. Nah, biar nanti dia tuh tergugah semangatnya gitu Pak. Nah, itu Pak, ini saya. Oke, bagus sekali tuh rencana Pak Rido. Jadi kira-kira ini bisa Pak Rido tarik kesimpulan dari apa yang kita sampaikan nih. Mudah-mudahan dari kesimpulan tersebut jadi momentum baik untuk Pak Rido nanti ke depan. Kira-kira bisa nggak tarik kesimpulannya dari pertemuan kita hari ini Pak Rido? Ya, kalau untuk kesimpulannya sendiri ya bisa saya dapatkan bahwasanya saya akan berusaha Pak ya memperbaiki pembelajaran saya yang ada murid-murid tadi itu yang belum sampai di tahap aktif gitu Pak ya, belum sampai di tahap terlibat secara menyeluruh gitu. Nah, saya akan berusaha dengan kemampuan saya itu agar murid-murid saya itu bisa aktif secara menyeluruh dan pada akhirnya itu bisa membuat mereka itu senang di dalam kelas pembelajaran saya itu sendiri. Seperti itu Pak. Jadi kira-kira ini kapan nih mau dilaksanakan nih Pak Rido? Insya Allah kalau tidak ada halangan mungkin saya bisa mulainya itu di semester genap Pak ya, karena ini kan berhubung murid-murid itu sudah berada di kalender pendidikan itu kan mereka sudah ikut penilaian akhir sumatif itu Pak ya. Nah, jadi untuk dilaksanakan kembali pembelajaran itu di semester genap itu, saya harap nanti di semester genap itu saya segera bisa merealisasikan daripada rencana-rencana saya itu sendiri Pak. Oke, terima kasih Pak Rido. Saya tunggu progresnya nanti ke depan. Mudah-mudahan dari pertemuan kali ini jadi masukan terbaik untuk Pak Rido. Bukan hanya untuk Pak Rido, juga termasuk bagi saya ya Pak Rido ya. Saya sudahi ya Pak Rido ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joko untuk sesi ya. Sama-sama Pak Rido. Lanjut Bu. Alhamdulillah. Gimana Pak Joko, Pak Rido setelah coaching ini perasaannya? Alhamdulillah. Saya merasa lebih lebih ada teman gitu rasanya ketika ini unek-unek saya ini ada yang bisa saya salurkan gitu. Jadi saya nggak memendamnya gitu Bu ya. Jadi saya lebih ke berbagi gitu kan. Ketika saya berbagi itu rasanya plong hati saya gitu. Berarti sekarang masalah di Pak Rido sudah hilang lah ya, sudah lenyap dah gitu ya. Iya, sudah hilang, tinggal saya nanti realisasikan gitu di semester genap nanti Bu. Pak Joko gimana perasaannya sudah mengcoaching Pak Rido nih? Alhamdulillah, ini orang hebat yang saya coaching nih Bu. Jadi sebenarnya mungkin hanya pemahaman sedikit yang saya kasih, yang bersangkutan itu sangat luar biasa. Kemampuan pemahamannya juga sudah sangat luar biasa. Pak Joko, Pak Rido hebat semua pokoknya. Setelah kita berbagi pengalaman masing-masing dari coaching ini kan kita dapat pengetahuan masing-masing. Setelah saya amati antara Pak Joko dan Pak Rido, coaching ini sudah baik dari kehadiran penuhnya, kemudian perasaannya, kemudian pertanyaan berbobotnya sudah ada. Hanya saja saya tadi itu belum mendengarkan tujuan dari coaching ini. Saya hanya mendengarkan lebih ke menceritakan Pak Rido masalahnya itu saja yang sedang, sehingga tujuan itu saya rasa belum tampak di situ, karena lebih banyak menceritakan dulu baru langsung ke identifikasi nih. Itu dia. Mungkin itu saja dari masukan dari saya Pak Joko dan Pak Rido. Selebihnya sudah luar biasa. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.